Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-29. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, setelah memakan benih iblis, kultivasi roh purba menembus alam misteri, sehingga dia pun berubah wujud menjadi manusia. Karena perubahan itu, King memberi nama kepada roh purba, yaitu Killing. Setelah itu, King memberi perintah kepada Weji agar pergi ke kota Yanluo, distrik Shuesa, untuk menjemput Sututu dan membawanya ke kediaman Chen. Dan King bilang akan menunggu mereka di sana. Kemudian Weji pun langsung pergi. Seminggu kemudian, terlihat King sedang makan bersama Killing di sebuah restoran yang berada di kota Yanluo. Kota Yanluo ini merupakan wilayah kekuasaan keluarga Chen. Killing yang beberapa hari tidak makan selama ditangkap sebelumnya, dia pun makan dengan sangat lahap. King sedang menunggu kedatangan Chen Sangsang untuk dipertemukan dengan Sututu. Kemudian tiba-tiba seseorang masuk, pria tua itu yang bernama Chen Pan yang merupakan anggota keluarga Chen. Chen Pan langsung berlutut, dia memohon kepada King agar segera menyelamatkan Chen Sangsang. King terkejut mendengarkan itu. King menyadari telah terjadi sesuatu kepada Chen Sangsang. Dia bilang, apa yang terjadi dengan Chen Sangsang? Chen Pan menjawab, beberapa hari yang lalu, alasan yang tidak diketahui, ketua keluarga Chen dan ketua keluarga besar lainnya dan juga Raja Iblis tiba-tiba pergi ke medan pertempuran. Sejak saat itu, kami kehilangan kontak. Lalu beberapa kultivator alam raja datang ke kediaman keluarga Chen dan memaksa kami bergabung dengan mereka. Namun Tuan Muda Chen Sangsang menolaknya. Penolakan itu membuat mereka murka menghajar Tuan Muda dan menyekapnya. Sekarang, keluarga Chen berada di bawah kendali mereka. King merasa ada yang aneh, karena yang King ketahui, tidak banyak alam raja di Yingzhou. King kembali bertanya, apa kau tahu mereka berasal dari mana? Chen Pan menjawab, dilihat dari pakaian dan teknik yang mereka gunakan, mereka berasal dari klan bayangan. Tempat mereka berada di pinggiran kota Yingzhou. Selain mendatangi keluarga Chen, mereka juga mendatangi keluarga lainnya. Mereka pasti telah mendengar kabar soal hilangnya ketua suku kami. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kami. King menenangkan Chen Pan agar tidak khawatir karena Chen Sangsang adalah temannya. King pasti akan menyelamatkannya walaupun tidak diminta sekalipun. Tak lama berselang, tiba-tiba sekelompok orang menggunakan masker menerobos masuk. Mereka adalah klan bayangan yang ingin menangkap Chen Pan. Chen Pan panik dan juga ketakutan dengan kedatangan mereka. Chen Pan bilang, berhati-hatilah, pemimpin mereka kultivator alam setengah raja. King meminta Chen Pan tak panik karena King akan melindunginya. Si pemimpin bayangan kesal King menghalanginya. Dia bilang, bocah tengik, kusarankan kau tidak ikut campur. Jika tidak, kubunuh kau. King menatap pria itu. Ternyata di belakang ada Heshi yang terlihat murung. King tidak membalas perkataan pria itu, tapi King bertanya kepada Heshi, kenapa kau ada di sini? Kenapa kamu bersama mereka? Heshi menjelaskan yang terjadi kepadanya. Ya, intinya sih kejadiannya sama seperti yang menimpa keluarga Chen. Tapi dia diancam menjadi wanita pria itu. Jika menolak, keluarganya akan dibunuh. Mendengar itu, si pemimpin klan bayangan marah mendorong Heshi hingga tersungkur. Dan dia juga berniat membunuh Heshi. Namun sebelum itu terjadi, King bergerak maju sangat cepat ke hadapan pria itu dan menamparnya sangat kencang hingga dia tersungkur. Bajingan, berani-beraninya kamu memukulku. Kalian semua, bunuh dia, kata pria itu kepada anggotanya. Mereka pun langsung melompat menerjang akan menyerang King. Membunuh tumpukan sampah seperti kalian hanya akan mengotori tanganku. Killing, bunuh mereka semua, perintah King kepada Killing. Killing pun langsung maju, tapi dia kembali ke perwujudan sebelumnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap orang-orang itu dan melahapnya hanya dalam sekali tarikan napas. Si pemimpin klan bayangan sangat terkejut melihat semua bawahannya mati ditelan Killing, dan dia pun segera melarikan diri. Melihat pria itu kabur, King bergerak cepat ke hadapan pria itu, langsung menyerang bagian perutnya hingga menembusnya, dan pria itu akhirnya mati. Setelah itu, King, Killing, dan Chen Pan segera pergi ke kediaman Chen untuk segera menyelamatkan Chen Sangsang. Sedangkan Heshi tidak ikut. Beberapa saat kemudian, terlihat Killing dan Chen Pan sudah berada di kediaman keluarga Chen. Namun King tidak ada di sana. Karena sebelumnya, King mengetahui orang itu hanya tiruan alam raja, meminta mereka memancing kultivator alam raja klan bayangan agar King leluasa masuk membebaskan Chen Sangsang dan anggota keluarga Chen lainnya yang ditahan. Kemudian, Chen Pan berteriak memanggil klan bayangan dan memprovokasi mereka. Mendengar itu, 3 orang dari klan bayangan yang merupakan kultivator alam raja keluar mendatangi Chen Pan, dan mereka pun langsung bertarung dengan sengit, mengeluarkan teknik mereka masing-masing di udara. Di sisi lain, King yang sedari tadi bersembunyi, melihat mereka telah terpancing, King segera pergi ke tempat Chen Sangsang ditahan.
beralih ke penjara air keluarga Chen, di mana tempat Chen Sangsang dan yang lainnya ditahan. Di sana, mereka terlihat putus asa karena ketua mereka yang pergi ke medan perang hingga saat ini belum ada kabar. Sampai-sampai mereka bilang jangan-jangan ketua sudah. Mendengar itu, Chen Sangsang langsung menimpali mengatakan, "Kalian semua, tenanglah, kakekku pasti sedang menghadapi masalah. Walaupun mereka tidak bisa kembali tepat waktu, seseorang pasti akan datang menyelamatkan kita." Namun rasa putus asa mereka terlalu besar karena orang-orang yang menangkap mereka merupakan kultivator alam raja, merupakan lawan yang sangat kuat sehingga mereka sudah siap menghadapi kematian. Di tengah-tengah perdebatan itu, King sudah sampai di sana mengatakan, "Chen Sangsang, aku datang." "Akhirnya kamu datang, King. Aku sudah lama menunggumu," kata Chen Sangsang yang percaya King akan datang menyelamatkannya. Namun orang-orang di sana meremehkan King mengatakan dia masih sangat muda. "Aku rasa sia-sia saja dia datang karena penjara ini disegel dengan formasi penyegel langit dan bumi yang hanya kultivator alam raja yang bisa menghancurkannya." Chen pun membenarkan perkataan orang-orang itu kalau pintu penjara ini dipasangi segel. Kemudian Chen menyarankan King untuk mencari anggota keluarga Chen lainnya untuk menggabungkan serangan yang mungkin bisa menghancurkan formasi ini. Namun King mengatakan, "Chen, mundurlah." King berniat menghancurkan segel ini. King menyalurkan kekuatannya ke dalam formasi itu dan segel itu pun hancur. Orang-orang di sana sangat senang segel formasi yang terpasang berhasil dihancurkan. Kemudian King mengibaskan tangannya menghancurkan pintu penjara itu sambil mengatakan 3 kultivator alam raja dari klan bayangan sedang diatasi. "Semuanya, cepat keluar dari sini." Dan King juga bilang kepada Chen untuk menenangkan orang-orangnya. "Aku akan menghabisi 3 kultivator alam raja dari klan bayangan." Mendengar itu, Chen Sangsang terkejut mengatakan, "Melawan 3 kultivator alam raja sekaligus? Apa kamu butuh bantuanku?" King menjawab, "Tidak perlu, ketiga orang itu hanyalah tiruan alam raja." Dan kemudian King pun langsung pergi meninggalkan Chen Sangsang. Di tempat lain, ketiga kultivator klan bayangan menggabungkan kekuatan mereka menyerang Chen Pan dan Killing. Melihat serangan gabungan itu, Chen Pan dan Killing sangat panik. Namun King datang tepat waktu dan langsung menebas menghancurkan serangan 3 kultivator alam raja itu dengan pedang surgawinya. Chen Pan dan Killing sangat lega, akhirnya King datang menyelamatkan mereka. Kemudian King mengeluarkan teknik Kaisar Dewa tahap kedua, pedang penghancur ruang. Mereka bertiga terkena serangan King dan akhirnya mereka mati. Dan juga keluarga Chen bebas dari kekangan klan bayangan. Orang-orang keluarga Chen yang sebelumnya berada di penjara, kini sudah berada di sana. Mereka terpukau melihat kekuatan King yang bisa membunuh 3 kultivator alam raja hanya dengan 1 serangan. Begitu pula dengan Chen Sangsang, dan Chen juga tak menyangka kekuatan King meningkat drastis dalam jangka 1 bulan. Beberapa saat kemudian, Chen Sangsang dan Chen Pan berterima kasih kepada King yang telah menyelamatkan keluarga mereka. Namun King mengatakan mereka tidak perlu berterima kasih karena baginya Chen Sangsang sudah seperti saudara. "Jadi aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." King juga bilang kepada Chen Sangsang, "Aku punya kejutan untukmu." "Kejutan? Kejutan apa?" jawab Chen Sangsang kebingungan. "Ikuti aku, maka kau akan tahu sendiri," kata King. Kemudian mereka berdua pergi ke suatu tempat di mana Sututu sedang menunggu mereka. Setibanya di sana, Sututu dan Chen Sangsang saling menatap tanpa berkedip sedikit pun. Dengan serentak mereka bilang berbarengan, "Hah? Kenapa wajahmu mirip denganku?" "King, siapa dia?" kata mereka saling menunjuk. Namun King hanya tersenyum tanpa membalas perkataan mereka. "Kampret, jangan tiru ucapanku," kata mereka lagi berbarengan dengan perkataan dan gaya bicara yang sama. Wah, mereka berdua benar-benar mirip. Bahkan cara mereka berbicara pun sama, kata Killing dan Chen Pan yang menyaksikan mereka berdua. King tersenyum mengatakan, "Jika tebakanku benar, pasti kalian saudara kembar." "Setauku, Sututu sebenarnya bukan berasal dari keluarga Su. Dan kau Chen Sangsang, kau juga sebenarnya bukan berasal dari keluarga Chen, bukan?" Chen menjawab, "Itu benar. Aku diadopsi oleh keluarga Chen. Ketua keluarga Chen menemukanku di medan perang kuno." "Kalau begitu, kami berdua saudara kandung," kata mereka berdua. Mereka berdua pun terlihat sangat senang karena masih memiliki saudara kandung. Tiba-tiba muncul sebuah pedang di atas kepala Chen Sangsang, sedangkan di atas kepala Sututu bertuliskan bulan kuno. "Hah? Benda apa itu?" kata Chen Sangsang kebingungan. "Ini adalah tato garis keturunan," jawab King. "Tato garis keturunan? Benda apa itu?" tanya Chen Pan dan Killing. King menjawab, "Tato garis keturunan adalah semacam tanda warisan. Jika leluhur dalam 3 generasi memiliki karakter kuat, maka tato garis keturunan akan muncul di generasi selanjutnya. Sepertinya orang tua Chen Sangsang dan Sututu adalah orang yang sangat kuat." Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pedang itu mendekati Sututu dan Sututu pun mengambilnya. "Pedang ini memancarkan aura yang tidak asing, seperti terhubung dengan aliran darahku," kata Sututu.
Itu adalah senjata yang ditinggalkan orang tuamu, kata King kepada Sututu. King kembali bilang, Chen Sangsang, pedang itu seharusnya juga merupakan warisan dari tato garis keturunan. Chen Sangsang menarik pedangnya, dia bilang, gitukah? Pantas saja aku bisa menggunakan pedang ini dengan mudah. Rupanya, peninggalan orang tuaku. Sututu, Chen Sangsang, coba kalian silangkan kedua pedang kalian. Mereka berdua pun langsung mengikuti arahan King, menyilangkan pedang mereka. Kemudian, kedua pedang itu melayang ke udara dan diselimuti aura merah. Dan kedua pedang menjadi satu, menjadi pedang yang sangat besar. Sudah kuduga, setelah kedua pedang itu bersatu, maka pusaka dewa baru terbentuk, kata King. Melihat itu Chen Pan bilang, jelas-jelas itu warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Chen Sangsang dan Sututu. Namun Tuan King mengetahui benda itu lebih detail dari mereka. Tidak usah heran gitu dong, tuanku memang hebat, kata Killing dengan bangga. King bilang kepada mereka berdua, ketika kedua pedang menjadi satu, maka pedang itu menjadi senjata terkuat. Kedua orang tua kalian menginginkan kalian berdua selalu bersatu dan bekerja sama. Sututu, Chen Sangsang, kalian berdua harus memenuhi harapan orang tua kalian. Kemudian pedang itu kembali terpisah, kembali ke tangan Chen Sangsang dan Sututu. Dan mereka menjawab serentak, ya, kami pasti bisa. Oh iya, King, tato garis keturunan milik Chen adalah dua pedang. Kalau begitu, bagaimana dengan tato garis keturunanku? Tanya Sututu sambil menunjuk tato garis keturunan. King menjawab, jika perkiraanku benar, bulan kuno itu merupakan sebuah teknik, tapi masih tersegel sementara waktu. Dan bagaimana cara membukanya? Kau harus mencari tahu sendiri. Beralih ke reruntuhan medan perang, di sana para tetua berkumpul. Dari percakapan mereka diketahui mereka berniat untuk mengambil prasasti penyegel iblis. Namun reruntuhan medan perang ini sangatlah berbahaya, sehingga salah satu dari mereka yang merupakan ketua keluarga He menjadi korban. Ketua Hong, setauku keluarga Hongmu sudah memiliki satu prasasti penyegel iblis. Apakah datang kemari ada untungnya bagimu? Kata ketua keluarga Chen atau kakeknya Chen Sangsang. Ketua keluarga Hong menjawab, prasasti itu memiliki rahasia menjadi abadi. Sudah memiliki bukan berarti cukup kan? Kalau begitu, kita mengandalkan kekuatan kita masing-masing untuk mendapatkannya, kata ketua keluarga Chen sambil meninggalkan mereka semua. Beralih kembali ke kediaman Chen Sangsang segera memberitahu King setelah mendapatkan kabar dari kakeknya yang mengatakan sedang mencari prasasti penyegel iblis di reruntuhan kuno. Sehingga banyak yang menginginkan prasasti penyegel iblis. Dan saat ini pun, para kultivator alam raja mengirim murid terbaik mereka untuk mencarinya. King berdiri dan berjalan mengatakan, aku akan pergi, aku juga membutuhkan prasasti penyegel iblis itu. Mendengar itu Chen Sangsang mengatakan, King, kakekku juga mengincar prasasti itu. Bisa saja kalian saling berhadapan untuk... King menghentikan langkahnya. King langsung memotong perkataan Chen Sangsang mengatakan, jangan khawatir, semua tergantung kekuatan masing-masing. Dan prasasti itu akan menjadi milik siapapun yang lebih dulu mendapatkannya. Chen Sangsang menjawab, baiklah, terima kasih King. Jika terjadi masalah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah itu, King pun pergi. 3 hari kemudian, saat ini King masih berada di dalam perjalanan menggunakan perahu langit. Karena perjalanan ke reruntuhan kuno cukup jauh. Beberapa saat kemudian, Hesi memberitahu King mengatakan ada perahu langit mendekati dengan kecepatan tinggi. Yang sepertinya mereka berasal dari keluarga Peng. Dan Hesi juga bertanya apa yang harus dilakukannya. Mendengar itu, King meminta Hesi untuk menghentikan perahu langit. King penasaran dengan apa yang ingin mereka lakukan. Killing bertanya, apa kita akan bertarung? King menjawab, tergantung situasi. Jika mereka ingin mati, maka kita penuhi keinginan mereka. King ingat dirinya pernah membunuh orang yang bernama Peng Xiaoyu, orang yang melecehkan Yan Yu. King bilang dalam hatinya, mungkinkah mereka datang untuk balas dendam? Beberapa saat kemudian, beberapa orang dari mereka mendatangi King. King menyambut mereka dan bertanya, boleh aku tahu kenapa kalian kemari? Ketua mereka yang bernama Peng Wuji bilang, King telah melakukan kejahatan besar, yaitu membunuh Peng Xiaoyu yang merupakan adik tuannya. Dan dia juga bilang agar King menyerahkan dirinya dan meminta menyerahkan harta suku Merak. Ya, itulah tujuan mereka sebenarnya. Mereka ingin merebut harta suku Merak, dan yang sebenarnya mereka tidak peduli-peduli amat dengan kematian Peng Xiaoyu. Mendengarkan itu, King tersenyum dan bilang, bacot, bilang aja kalian ingin ngerampok. Killing yang semangat bertarung, dia bilang, yang terkuat di antara mereka hanyalah kultivator alam setengah raja. Serahkan saja mereka kepadaku. Diremehkan Killing dengan perwujudan anak kecil, si baju ungu marah mengatakan, omong kosong, bocil sepertimu sudah pintar menyombongkan diri. Si baju ungu langsung menerjang dengan cepat akan menyerang Killing. Cari mati kau, kata King sambil mengeluarkan teknik tapak Buddha. Serangan itu menghantam tubuh si baju ungu hingga hancur berkeping-keping. Melihat itu, Peng Wuji yang diselimuti ki pelindung sangat marah.
anggota keluarga Peng dibunuh di hadapannya. Kali ini, Qiling yang maju. Dia bilang, akan kubuat kakek peot itu berlutut di hadapanku dengan 3 serangan. Peng Wuji kesal. Dia bilang, bocil sepertimu tak layak melawanku. Bahkan, jika aku membiarkanmu menyerangku selama 1 jam, kau takkan mampu menghancurkan pelindungku. Dasar kakek peot cerewet, rasakan pukulanku. Qiling melesat cepat ke hadapan Peng Wuji, menghancurkan ki pelindung itu, seperti menghancurkan kerupuk, dan membenamkan tinjunya ke perut Peng Wuji begitu kuat sehingga dia terhempas. Qiling langsung menyerang lagi Peng Wuji yang terkapar membabi buta, sampai dia bonyok. Asal kau tahu saja, sebenarnya aku jauh lebih tua dari kakeknya kakek buyutmu, kata Qiling yang kesal dipanggil bocah. Mereka sangat panik dan ketakutan, ketua mereka telah dikalahkan. Mereka semua segera melarikan diri. Namun King tidak membiarkan itu. King mengeluarkan teknik iblis hati Tao, menghisap kultivasi dan membunuh mereka. Qiling bilang kepada King, Tuan, kakek peot ini tidak berguna lagi kan? Biar aku menelannya. Mendengar itu Peng Wuji panik dan ketakutan. Dia pun langsung memohon kepada King agar tidak membunuhnya. Jika diampuni, dia bersedia menjadi budak King. King mengampuninya untuk menjadikan Peng Wuji menjadi mata-mata di keluarga Peng. King senyum. Dia nanya, siapa namamu? Peng Wuji memberitahu namanya dan dia juga bilang, mulai sekarang hamba adalah budak Anda. Kemudian King menanamkan benih iblis ke tubuh Peng Wuji. King berjalan meninggalkan Peng Wuji sambil mengatakan, lakukan tugasmu dengan benar, maka kau akan diuntungkan. Tapi jika kau mengkhianatiku, aku bisa membunuhmu, sekalipun kau berada di ribuan mil jauhnya. Peng Wuji bersujud. Dia bilang, hamba mengerti. Hamba akan membunuh anggota keluarga Peng di atas perahu langit itu. Takkan hamba biarkan siapapun membeberkan kejadian hari ini. Dan Peng Wuji pun langsung menuju perahu langit keluarga Peng untuk membunuh mereka semuanya. Beberapa saat kemudian, Hesi berlutut di hadapan King memohon agar King membantu keluarga He. Hesi bercerita semenjak kakeknya yang merupakan satu-satunya kultivator alam raja mati, kekuatan keluarga He anjlok. Jika terus seperti itu, keluarga He akan dikeluarkan dari 8 keluarga besar di Yingzhou. Dan dia juga mendengar kalau sisa keluarga He pergi ke reruntuhan kuno untuk mencari cara menjadi kuat. King nanya kepada Hesi, apa untungnya bagiku jika aku membantumu? Hesi menjawab, jika King bersedia membantunya, keluarga He akan menjadi aliansi King, dan dia juga akan bersedia menjadi budak King, dan juga menjadi teman tidur King sambil berusaha melepaskan bajunya. King menghampiri Hesi dan menghentikan tindakan Hesi. King bilang, baiklah, tapi kau tak perlu melakukan hal ini. King berjalan menjauh dari Hesi dan kembali bilang, aku akan membantu keluarga He jika waktunya tiba. Mendengarkan itu, Hesi sangat senang. Dia langsung bersujud berterima kasih kepada King. Qiling yang kebingungan dengan tindakan King. Dia bertanya, kenapa King mau beraliansi padahal keluarga He tidak memiliki kultivator alam raja? King menjawab, aku cuma bilang akan membantu, bukan beraliansi. Meskipun kekuatan mereka melemah, mereka masih memiliki pengaruh dan bisa melakukan sesuatu untukku. King juga bilang dalam hatinya, saatnya membangun kekuatan besar. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di channel Otamega TV.